Iya, pemirsa Anda kalau menyaksikan Movers and Shakers dan kami masih buka line telepon buat Anda di 021 di 3929757 dan silakan juga ajukan pertanyaan melalui SMS di 0857 di 777 di 06870. Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di www.sindonews.com. Anda bisa mempertanyakan terkait dengan koleksi saham Anda pada perdagangan hari ini dan bagaimana proyeksinya pada perdagangan untuk pekan depan. Dan kembali berbincang dengan Mas Arif Faruri merupakan analis dari PT Poswell. Mas Arif, kita lanjutkan kembali. Tadi ada Bapak Jayasena di Jakarta mempertanyakan saham NRJA. Kemudian juga ini ada Bapak Andika di Bandung. Selamat malam untuk Pak Andika yang berada di Bandung. Analisa teknikalnya untuk Java dan GGRM untuk minggu depan seperti apa untuk Java? Ya, Java sendiri ini masih dalam tren konsolidasi downtrend ya, tapi pelemahan sendiri belum apa namanya masih tertahan di level-level 860 sampai 880-an. Jadi belum ada sinyal untuk dia breakout ya ataupun membentuk kenaikan dari sisi harganya, karena kita lihat ini masih dalam downtrend line dan kita lihat 4 hari terakhir memang cukup dalam tren sideways. Kalau dia bisa break di atas level 900-an itu sinyal untuk bisa masuk ke saham Java sendiri ya. Untuk Java itu sinyalnya di level psikologis 900 untuk Java. Saat ini memang masih dalam tren konsolidasi 850-880-an. Kalau dia bisa break di atas level 900, dukungan stokastik RSI itu sudah cukup confirm untuk dia membentuk berubah pola ya untuk dari sisi teknikalnya. Ini sangat menarik untuk Tapi Java. terkait dengan kondisi Java saat ini, Anda mengatakan bahwasanya kalau jika menembus level 900-an, tapi saat ini berada di level 850-an begitu ya. Peluang untuk menduduki posisi 900-an seperti apa? Masih kelihatannya masih agak ini ya, masih belum menunjukkan sinyalnya ya. Karena ini dalam 4 hari belum, dari sisi volume masih sangat rendah. Kemudian masih di bawah rata-rata volume harian transaksinya. Kemudian kita lihat candle pun kelihatannya cukup sempit ya dari sisi perdagangannya. Jadi masih agak butuh waktu untuk di saham Java. Dan sentimen secara fundamental pun belum mendukung ya dari sisi bisnis pakan ternak itu sendiri. Karena kita lihat kemarin juga dari sisi DOC-nya sendiri belum mengalami kenaikan signifikan. Kemudian demand-nya sendiri untuk ataupun kinerjanya ya, kinerja full unit sendiri kan mencatatkan kinerja yang kurang memuaskan ya, baik untuk Java, Charon Popken maupun di Malindo Feedmill. Baik, kemudian ada pertanyaan Gudang Garam, pertanyaan yang sama, proyeksinya untuk minggu depan seperti apa? Tampaknya ini Gudang Garam semenjak keputusan pemerintah untuk menaikkan kembali untuk cukai rokok ini tetap menjadi sorotan ini untuk Gudang Garam. Untuk minggu depan seperti apa untuk Gudang Garam? Sempat ya sentimen dari cukai tersebut menekan Gudang Garam dalam 2 hari terakhir, 2 hari transaksi ya. Itu cukup signifikan pelemahannya di level sekitar 60 ribuan menuju ke level 53 ribu. Tapi kembali ya bahwa bisnis consumer yang ini kan cukup berbeda. Ini kan tergolong dari edik konsum, beda dengan untuk food and beverage. Nah, ini cukup berbeda. Untuk rokok sendiri kan demandnya terus bertumbuh karena kita lihat konsumsi dari jenis rokok kan cukup berbeda ya dengan konsumsi di makanan. Kembali rebound sebenarnya udah menembus di moving average 20 harian di transaksi hari ini dan berubah pola dari sejak sekitar tanggal kita lihat dari transaksi pasca pelemahannya itu di sekitar tanggal 21 ya, 21-an ini sudah 2 pekan kemudian membentuk sideways, hari ini mengalami kenaikan dan ini potensi untuk adanya kenaikan lebih lanjut. Saya rekomendasikan untuk trading buy kalau yang belum punya ya. Kalau yang sudah punya bisa untuk di hold untuk bisa nanti sell on strength-nya itu dalam jangka pendeknya itu di level sekitar 60 ribuan, 60.500 sampai 60.800-an untuk Gudang Garam. Artinya ini masih punya peluang begitu untuk Gudang Garam untuk mengalami kenaikan ke depannya. Itu jawaban untuk Pak Andika di Bandung. Kita beralih ke SMS selanjutnya tanpa menyebutkan nama. Analisa untuk 1 minggu ke depan untuk SIMP seperti apa? Oke. SIMP sama ya disampaikan tadi, ini sektor plantation. Ini terkait faktor psikologis dan memang ada faktor untuk kenaikan permintaan dari sisi biofuel yang tersebut. Kemudian secara teknikal memang untuk SIMP kan dari segi bisnisnya kan cukup berbeda. Dia banyak untuk hilir, produk hilir seperti minyak goreng, kemudian untuk mentega dan juga untuk produk-produk hilir lainnya ya untuk di SIMP. Kita lihat secara teknikal hari ini sempat mengalami kenaikan membentuk spinning top, tapi kalau untuk SIMP kelihatannya agak berat ya untuk dia potensi melanjutkan penguatan dibanding dengan memang saham-saham plantation lainnya seperti LSIP, kemudian
Segro dan juga Astra Agro Lestari. Jadi kalau memang yang sudah punya ini bisa dilakukan untuk sell on strength. Pasca penguatan di hari sebelumnya itu yang cukup signifikan dari level 680 menuju ke level 725-an. Yang sudah punya saya rekomendasikan untuk sell on strength terlebih dahulu untuk SIMP. Baik, itu dia untuk SIMP. Kemudian ada Aisyah, pertanyaannya sama, proyeksinya untuk minggu depan seperti apa? Ya Aisyah kita lihat Mas Ridwan ini sangat menarik ya, bisa untuk trading buy pasca dia dalam tren teknikal jangka menengah itu kan dalam downtrend pasca dari anak usahanya dia divestasi untuk industri plantationnya kan IPO untuk saham plantationnya, dan kita lihat untuk Aisyah sendiri kinerja juga di bawah estimasi sebelumnya meskipun tumbuh tapi kelihatannya di bawah estimasi, dan secara teknikal dalam tren 2 harian sebenarnya ada menarik nih, ada potensi untuk dia menembus ke moving average 20 harian. Stokastik RSI pun sebenarnya sangat mendukung untuk dia merubah pola downtrend dalam jangka pendek. Jadi sudah mulai kelihatan ada rebound 2 candle terakhir membentuk spinning top. Kemudian ini saya perkirakan ini paling tidak target terdekatnya itu ada di level sekitar 2150-an. Saat ini closing tadi di level 2060. Jadi ada spread yang sangat menarik untuk Aisyah. Bisa untuk melakukan trading buy di Aisyah. Trading buy untuk Aisyah. Baik Mas Arief, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa SMS yang kita bahas dan sampai menunggu juga telepon dari investor yang tadi kita pada sore ini. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama Movers and Shakers. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.